Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Orang-orang yang berbuat dosa itu akalnya rusak dia. Ya syirik, nggak berpikir yang waras. Gimana batu disembah, pohon disembah, cincin dibilang bisa mendatangkan manfaat, akalnya di mana? Jimat bisa menjaga dia dari malapetaka, ini akalnya nggak waras. Orang udah mati datangi sambil nangis-nangis minta disebutkan namanya, minta rezeki, minta jabatan, akalnya di mana? Akalnya itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berbuat syirik, nggak waras akalnya dia. Atau datang ketika dia mau pemilu, nah mulai datang tuh. Mau pemilu, atau pemilihan partai, atau yang lainnya, atau jabatan, mulai datang tuh. Dicari dah kuburan yang paling keramat sama dia. Atau yang dikubur penjahat di situ. Kenapa? Untuk jabatan, akalnya nggak waras. Semua mesti minta kepada siapa? Kepada Allah. Yang mendatangkan maslahat Allah, yang menghilangkan musibah dan petaka hanya Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anda mau lihat ayatnya. Yang pertama dalam surah Al-An'am. Atau Al-An'am aja, baru beberapa ayat ya. Sebab manusia ini mesti dijelaskan dengan dalil. Kadang-kadang sudah dengan dalil masih ditolak juga. La haula wa la quwwata illa billah. Sudah dengan dalil masih dibantah sama kiainya. Untuk melihat di ayat 18, ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah menimpakan kesulitan, bahaya, musibah, petaka, fala kashifa lahu illa hu, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya, musibah, petaka kecuali siapa? Allah. Wa yamsaska bi khairin, apabila Allah mengenakan kepada kalian kebaikan, fa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya Allah yang dapat menghilangkan, enggak ada yang lain. Mesti datangnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kuburan. Sampai datang kepada kadang-kadang ditanya orang yang paling sakti atau nenek-nenek atau yang lainnya. Sampai ada yang ibadah dibawa sesaji supaya urusannya itu beres ke Nyai Roro Kidul di sini Pelabuhan Ratu. Akalnya di mana? Nggak waras akalnya. Coba bawa sesaji, motong sapi, motong segala macam sudah di sana. Sampai yang sudah kata punya gelar doktor, insinyur, mau bangun mesti motong apa? Motong apa? Ayam, apa lagi? Sapi kepalanya ditanam. Apa hubungannya antara kepala dengan bangunan? Akalnya nggak waras. Ini merusak akal, maksiat merusak. Ini perbuatan apa? Syirik, merusak akal. Yang kedua bid'ah. Bid'ah juga merusak akal. Anda bisa lihat. Bid'ah. Ini ajaran Nabi, Quran, Sunnah, ada dalil. Kan ikut mudah. Dia cari yang lain, yang nggak ada dalilnya. Coba kalau akalnya waras berpikir, ini kan dalil, ini Quran, ini hadis, tinggal ikut. Kita sebagai umat siapa sih? Umat Nabi Muhammad SAW. Yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad apa kiai? Yang diikutkan Nabi Muhammad SAW. Bukannya kiai, bukan Habib. Nabi Muhammad SAW yang disuruh ikut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Nabi suruh mengikut beliau, nggak boleh mengikut yang lain. Dan kata Nabi nggak boleh menyalahi perintahnya siapa? Perintahnya siapa? Perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintah Rasulullah, pasti akan diberikan kehinaan di muka bumi ini. Saya bawakan dua ayat dan hadis. Ayat dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Menyalahi perintah Rasulullah, nggak taat kepada Rasulullah, tidak ikut Rasulullah, berbuat bid'ah, maka akan terkena fitnah. Yang kedua, azab yang pedih. Itu ayat.
hadis dalam riwayat Imam Ahmad yang sanadnya hasan. Nabi bersabda, "Wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kita perintah ikut Rasulullah. Ini enggak ada dalilnya, tetap dikasih keterangan nih. Kiainya kasih keterangan. Saya ambil contoh umpamanya. Tahlilan. Membaca la ilaha illallah. Baca Quran. Doa di tempat kematian sesudah kematian. Ada apanya? Ada sesuatu nggak di situ? Ada. Apa? Makan-makan. Kalau nggak ada makan-makan sepi tuh. Nah kita tanya kepada dia, ada nggak dalilnya? Pak Kiai, Pak Ustadz, ini ada dalilnya nggak? Ya tapi kan ini baik. Loh, saya tanya dalil. Antum melakukan perbuatan ini, kan ingin mengharapkan apa? Ganjaran, pahala, mendekatkan diri kepada Allah, supaya si mayit diampuni dosanya. Dalilnya ada nggak? Ya pokoknya ini baik. Kok pokoknya ini baik? Loh kita tanya dalilnya, ada apa tidak? Kalau nggak ada, jangan diikut. Kan Nabi bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Bahkan kebalikannya, para sahabat ijma'. Kata para sahabat, "Kunna na'udul ijtima'a ila ahlil mayyit wa san'ata at-ta'ami ba'da dafni minan niyaha." Kami para sahabat telah ijma' sahabat maksum. Kami telah ijma' berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan tempat kematian, termasuk meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Berarti nggak boleh. Ini coba dalil ada, nggak mau ikut dalil, mengada-ada. Kalau ditanya lagi, pernah nggak sahabat mengerjakan? Nabi nggak pernah mengerjakan. Padahal di zaman Nabi, anak-anak Nabi meninggal. Nabi masih hidup. Kecuali satu, Fatimah. 6 bulan setelah Nabi wafat baru meninggal. Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian waktu Nabi meninggal, nggak ada sahabat mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian tabi'in begitu juga. Hatta Imam Syafi'i nggak ada. Sekali di semua kitab Imam Syafi'i nggak ada Imam Syafi'i mengadakan tahlilan. Contoh dari ribuan contoh bid'ah yang mereka lakukan, nggak ada. Jadi mereka mengada-ada. Meskipun mereka berpikir ini dalil Quran mesti diikut, maka cara berpikirnya nggak benar. Kemudian maksiat banyak ini yang membuat orang itu nggak waras. Yang halal ada, yang haram. Ini minuman halal, dia minum khamr. Kemudian istri halal, dia cari zina. Yang lebih lagi, ini laki-laki senang pada laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Binatang aja nggak mau, nggak ada kambing laki-laki nyari kambing laki-laki. Ini lebih dari binatang. Nyata nggak sekarang? Sekarang orang berusaha untuk ngangkat dibela tentang masalah gay ini, homo, liwat. Tadi saya sebutkan tentang azabnya, pedih azabnya. Ini udah nggak waras, akalnya nggak waras. Perempuan senang dengan perempuan, ini nggak waras. Laki senang dengan laki, gitu. Masa orang akan berbicara, anak kecil ngomong, kalau gitu lebih waras kambing. Masa lebih waras kambing? Kenapa? Kambing nggak mau sama laki-laki, kambing maunya sama perempuan. Ini kok laki-laki senang sama laki-laki? Ini kenyataan. Maksiat merusak akal. Belum lagi yang lainnya. Dari ribuan maksiat. Ini saya contoh. Karena ini yang lagi hangat dibicarakan. Iya. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah. Yang paling juga berbahaya, yang Anda perhatikan, bahwa semua perbuatan maksiat ini membuat manusia ini keluar dari siratal mustaqim. Padahal kita hidup ini supaya kita lurus tiap hari, apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Bahwa perbuatan maksiat mengeluarkan manusia dari siratal mustaqim. Dibawakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa ini. Makanya kita minta kepada Allah agar kita tetapkan hati kita, jalan lurus. Hidup kita cuma sekali dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di surah Al-Baqarah ayat 281, Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun."
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Adalah kalian takut, bertakwa kepada Allah, kepada satu hari yang kalian semua dikembalikan kepada Allah. Semuanya manusia ini, dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir akan dikembalikan semua kepada Allah. Kemudian disempurnakan mereka, amal-amal mereka yang baik dan yang buruk. Semua tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan mereka enggak dizalimi. Tetap akan dihisab semuanya. Dan kita akan mesti seorang yang beriman takut kepada Allah. Sebagaimana takutnya para anbiya wa rusul alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda, sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kalau aku berbuat maksiat, Allah akan azab di hari pembalasan. Surah Al-An'am ayat 15. Kemudian juga di surah Az-Zumar ayat 13. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut kalau aku berbuat maksiat akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Kalau Nabi demikian takutnya, apalagi kita mesti takut kepada Allah. Maka yang terakhir saya ingatkan kepada saya dan kepada antum semuanya, yang pertama kita bertaubat kepada Allah atas semua dosa. Semuanya, tolong perhatikan dan tolong dengarkan. Kita ini semua banyak dosa, saya dan antum sama. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Yang terbaik dari yang berbuat dosa, yang bertaubat kepada Allah. Kita ini banyak dosa, banyak maksiat. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jangan kita ulangi lagi. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.